Pernah nggak sih ngerasa mentok, kayak udah usaha macam-macam, tapi kok rasanya kayak nabrak tembok terus? Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng apa sih rahasia di balik sebuah terobosan. Kita kan sering banget ya lihat cerita sukses yang kelihatannya mulus banget kayak di dongeng, tapi kenyataannya jauh lebih seru dan jujur aja jauh lebih berantakan. Coba deh kita lihat Brie Larson, pemenang Oscar itu. Kalau dari luar, kelihatannya hidupnya sempurna kan? Kayak, perjalanannya lurus aja gitu ke puncak. Persis kayak cerita dongeng yang kita baca. Tapi di balik semua kilau itu, ada cerita yang dia bagi sendiri. Cerita tentang puluhan tahun frustrasi, berjuang di sebuah apartemen sempit yang, ya ampun, bahkan tempat tidurnya harus ditarik dari dinding. Ini nih yang bikin kaget. Dari ribuan audisi yang dia datangi, tahu nggak berapa kali dia ditolak? Dia sendiri bilang sekitar 98 sampai 99%. Gila kan? Itu artinya hampir selalu ditolak dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Nah, inilah yang namanya ilusi kesuksesan. Kita cuma disuguhin highlight reelnya doang, bagian kerennya. Efeknya, pas kita sendiri lagi berjuang dan mentok, kita jadi ngerasa, kok cuma gue ya yang gagal? Apa ada yang salah sama gue? Tapi gimana kalau rasa mentok itu sebetulnya bukan bug atau kesalahan? Gimana kalau itu justru bagian penting dari permainannya? Bagian yang emang harus ada setiap kali kita mengejar sesuatu yang berarti. Seringnya kan kita nyalahin faktor luar ya, pasarnya lagi susah atau nggak ada kesempatan. Tapi coba lihat data ini deh. Ternyata 90% dari halangan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Keraguan, rasa takut, pola pikir kita. Nah, kabar baiknya, artinya kendalinya ada di tangan kita. Pernah nggak pas mulai proyek baru semangatnya membara, tapi pas udah di tengah-tengah, aduh rasanya berat banget buat lanjutin. Nah, itu ada namanya loh dalam psikologi, efek gradien tujuan. Anehnya, motivasi kita itu justru paling tinggi pas udah deket garis finish. Justru di tengah-tengah itulah kita paling gampang merasa buntu. Terus ada lagi yang namanya efek stagnasi. Ini kayak cara yang dulu jitu banget yang bikin kita sampai di titik ini, tiba-tiba nggak ngaruh lagi. Kita udah coba terus-terusan pakai cara yang sama, tapi kok nggak maju-maju. Rasanya kayak jalan di tempat. Oke, jadi intinya gini, merasa buntu itu dijamin bakal kejadian. Itu bukan kalau, tapi kapan. Pertanyaan yang lebih penting adalah terus gimana? Apa yang harus kita lakukan pas udah mentok? Nah, sekarang kita masuk ke panduannya. Panduannya simpel aja kok, ada 3 strategi utama. Yang pertama, kita bakal bahas kenapa berhenti sejenak sebelum bertindak itu justru cerdas. Kedua, gimana caranya membingkai ulang dan menyederhanakan masalah biar nggak pusing. Dan yang ketiga, kita kupas tuntas pola super ampuh, jelajahi, lalu manfaatkan. Sip, strategi nomor 1. Ini kedengarannya agak aneh ya. Katanya mau maju kok malah disuruh berhenti. Tapi percaya deh, ini justru langkah yang sangat efektif dan sering kita lupakan. Coba kita intip strateginya Lionel Messi deh. Di 5 menit pertama pertandingan, pas semua orang lari ngebut, dia malah santai, jalan kaki, sambil ngamatin lapangan. Dia itu lagi memetakan permainan, nyari celah di pertahanan lawan. Nah setelah datanya kekumpul, baru deh dia bergerak. Dan hasilnya, sering banget gol kemenangan datang dari pengamatannya itu. Prinsipnya sama persis kayak yang dibilang legenda jazz Miles Davis ke musisinya. Dia bilang, coba mainkan seolah-olah kamu tidak tahu cara bermain gitar. Maksudnya apa? Maksudnya udah jangan kebanyakan mikir. Lepasin tekanan, biarin insting yang jalan. Dan disitulah keajaiban sering terjadi. Oke, lanjut ke strategi kedua. Seringkali terobosan itu muncul bukan karena kita nambahin sesuatu yang rumit, tapi justru sebaliknya, dengan mengurangi keruwetan yang ada. Ini soal mindset. Ada tipe maximizer, orang yang selalu cari yang terbaik. Mau makan aja, risetnya bisa berjam-jam. Ujung-ujungnya malah stres sendiri. Nah, lawannya adalah satisficer. Dia cari yang cukup baik. Begitu nemu, dia ambil keputusan dan lanjut. Coba tebak siapa yang lebih sering maju? Jelas si satisficer. Ada eksperimen keren nih pakai Lego. Peserta dikasih jembatan Lego yang gak stabil. Hampir semua orang refleksnya nambahin balok biar kuat. Padahal solusi paling simpel dan efektif cuma dengan nyabut satu balok aja. Ini bukti kalau insting kita seringkali salah. Solusi terbaik itu seringnya mengurangi bukan menambah. Nah, strategi pamungkas, ini adalah pola 2 langkah yang selalu ada di balik setiap terobosan kreatif yang luar biasa. Jadi gini polanya. Pertama, fase menjelajah.
Di sini kita coba-coba banyak hal, eksperimen, main-main, cari ide sebanyak-banyaknya tanpa mikirin hasil akhir. Nah, baru setelah nemu 1 atau 2 ide yang klik, kita masuk fase kedua, memanfaatkan. Di sini kita fokus penuh, kita gali dalam-dalam, kita poles idenya sampai jadi luar biasa. Oke, kita udah punya 3 strategi. Berhenti sejenak, bikin simple, sama jelajahi dulu. Kalau ditarik benang merahnya, semuanya itu mengarah ke satu hal yang super penting. Apa itu? Tindakan. Ada cerita bagus dari musisi Paul Simon. Kalau lagi diwawancara, dia itu sering kelihatan malu-malu, susah banget ngejelasin proses kreatifnya pakai kata-kata. Tapi, begitu dia pegang gitar dan mulai mainin lagunya, semuanya langsung ngalir gitu aja. Doing, bukan thinking. Bertindak, bukan cuma mikir. Kenapa sih bertindak itu jadi kunci? 3 alasannya. Pertama, tindakan itu mengubah cara kita melihat diri sendiri. Kita bukan lagi orang yang pengen lari, tapi kita adalah seorang pelari. Beda kan? Kedua, tindakan itu ngebangun momentum. Sekecil apapun langkahnya, itu ngasih energi buat langkah berikutnya. Dan yang ketiga, yang paling penting, tindakan itu ngasih kita data baru, feedback baru, yang nggak bakal kita dapat kalau cuma diem dan berteori. Jadi, lain kali kalau Anda ngerasa mentok, ingat ini ya, terobosan itu bukan sihir, bukan keberuntungan. Terobosan itu adalah hasil dari kebiasaan, pola pikir, dan yang paling utama, dari tindakan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah saya akan buntu? Karena itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, saat itu terjadi, apa langkah pertama yang akan Anda ambil?